Hai, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari routing dinamis ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana membuat routing statis atau static routing. Sekarang routing dinamis. Jadi kalian ambil router, langsung saja ya kita pasang 2 buah router. Kemudian ambil switch, PT switch, dan PC ya. Kemudian kita sambungkan kabelnya. Lihat ini 0/0 ya. Sebenarnya 1/0 juga boleh, tapi kita samakan saja ya, 0/0. Jadi yang pertama kita akan konfigurasi untuk router 0. Kalian klik router 0, kemudian pilih CLI, tekan perintah no dan enter. Kemudian selanjutnya kita masuk ke terminal ya, configure terminal, enter. Enable dulu ya, enable, kemudian configure terminal, dan kita akan masuk ke interface ya, interface fast Ethernet 0/0, enter. Kemudian masukkan IP address 192.168.1.1, subnet max 255.255.255.0, kemudian enter dan masukkan perintah no shutdown, enter lagi. Kemudian kita akan keluar ya dari konfigurasi interface, exit. Kita akan buat DHCP pool ya, supaya PC itu dia dapat IP secara otomatis. Kalian masukkan perintah IP DHCP pool. Ini namanya bebas, misalkan net 1. Kemudian enter dan masukkan network mana yang mau kita konfigurasi ya. Networknya itu 192.168.1.0 ya. Kalau IP router 1.1, tapi kalau IP network 1.0. Subnet maxnya 255.255.255.0. Kemudian enter. Kemudian default router masukkan IP router 192.168.1.1. Selanjutnya DNS server. DNS servernya kita masukkan saja IP router ya, 1.1.1, dan enter ya. Sekarang kita akan tes request IP ya di PC0, config desktop IP DHCP. Nah, ini dia sudah dapat IP ya, 1.2, dan default gateway-nya itu menggunakan IP router. DNS servernya juga IP router. Ini juga sama menggunakan DHCP. Sekarang kita akan tes pengiriman data. Ini masih gagal, tes lagi, sudah berhasil ya.
Ya, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan konfigurasi ya untuk router 1. Caranya sama, hanya IP-nya yang berbeda ya. No, kemudian enable configure terminal. Kemudian kita masuk ke interface pas Ethernet 0/0. Ini salah ketik ya. Was Ethernet, enter. Karena masukkan IP address 192.168.2.1 255.255.255.0 dan di enter. No shutdown, enter. Selanjutnya kita akan keluar ya dari konfigurasi interface, exit, dan kita setting DHCP poolnya. Di IP DHCP pool ini kita namakan net 2. Net 1 juga boleh ya, karena ini beda router. Kemudian networknya 192.168.2.0, subnet max 255.0. Berikutnya default router ya, default router 192.168.2.1. Ini salah ketik ya, default. Yang terakhir itu adalah DNS server 92.168.1.1. Berikutnya kita akan request IP ya menggunakan DHCP. Ini sudah berhasil 68.2.2. Ini harusnya 2.3 ya, sudah dapat IP ya. Kalau kita tes ping ya, sudah berhasil. Berikutnya kita akan konfigurasi ya. Ini kita kasih keterangannya. Sini tuh networknya 192.168.1.0. Ini 2.0. Di sini bebas ya, tapi kita sesuaikan saja urutannya 3.0. Sekarang kalian sambung 1/0, ini juga 1/0. Kita akan konfigurasi IP ya di router 0. Nanti kalian exit ya. Kita exit dulu. Exit. Selanjutnya kita akan masuk ke interface ya. Interface pas Ethernet 1/0 dan di enter. Dan setting IP address 192.168.3.1. Subnet max 255.255.255.0 dan no shutdown dan enter. Ya, lakukan hal yang sama pada router 1. Exit dulu, kemudian masuk ke interface ya. Interface pas Ethernet 192, pas Ethernet 1/0. Kemudian setting IP address 192.168.3.2. Subnet max 255.255.255.0.
no shutdown. Nah, ini dia sudah terhubung ya. Nah, delete tes ya ping ya antara router. Ini antara routernya sudah berhasil, tapi untuk PC ya, untuk PC ini dia belum berhasil. Kenapa? Karena kita belum buat jalurnya atau rutenya ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita buat rutenya itu statik ya. Artinya ya, kalau PC 0 dia mau berhubungan dengan PC 2, berarti kita harus tentukan jalurnya, dia mau lewat mana. Dia lewat di sini ya, yaitu IP address 3.2. Tapi sekarang kita akan buat routing statis ya, routing dinamik, jadi dia lebih mudah. Kalian klik selai di router 0 ya, ini kalian enter. Kemudian kita harus keluar dulu dari konfigurasi interface. Set. Sekarang kita akan setting routing dinamisnya atau dynamic routing. Router RIP. Kemudian di enter. Di router RIP ini kalian harus mendaftarkan semua network. Di sini ada 3 buah network ya. 192 168.1.0. Ini salah ketik ya, seharusnya tambahkan network ya, 1.0. Kemudian untuk network kedua yaitu 2.0, dan terakhir network ketiga 3.0. Kemudian kalian lakukan hal yang sama untuk router 1. Ini enter. Kita keluar dari konfigurasi interface, kemudian setting router RIP, masukkan semua networknya, network 92.168.1.0, berikutnya 2.0, dan terakhir 3.0. Sekarang kalau kita tes ulang ya, pengiriman dari PC 1 ke PC 2 ini sudah berhasil ya. Nah, dia sudah berhasil dan konfigurasinya itu lebih mudah ya, karena tidak perlu kita tentukan dia mau melalui jalur yang mana. Kemudian kalau misalkan kita tambah routernya 1 di sini, tambah lagi switch ya, ini PT switch, kita tambah PC, nah ini nanti tinggal di konfigurasi ya. Kalau ini 3.0, kalau pada pertemuan di static routing, di sini kita gunakan 192 168.1.4.0. Ini 192 168.5.0. Kemudian kalian lakukan konfigurasi ya di router 0, router 3. Konfigurasi sama halnya dengan router 0 dan router 1. Tapi setelah semuanya terhubung di router 0 nanti, supaya dia bisa terhubung dengan router 3, jangan lupa di sini kalian tambahkan juga networknya ya, yaitu 4.0, 5.0, network yang barusan kita buat. Jadi kalian bisa lakukan hal ini sendiri ya, karena ini konfigurasinya cukup mudah.
Sekian untuk video kali ini.